Halo semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita dengan mata kuliah Digital Citizenship, ya, di mana mata kuliah ini pada pertemuan ke-6 akan membahas mengenai keamanan cybercrime. Oke, kriminalitas di internet. Ya, kriminalitas dunia maya atau yang biasa dikenal dengan cybercrime adalah tindakan pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet atau cyberspace, ya, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Oke, cybercrime merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis kecanggihan, teknologi komputer, dan telekomunikasi. Oke, apa sih motif terjadinya kriminalitas? Ya, yang pertama yaitu motif intelektual, di mana kejahatan yang dilakukan di sini hanya untuk kepuasan pribadi dan menunjukkan bahwa dirinya telah mampu untuk merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Jadi di sini dia hanya menunjukkan bahwa dia itu bisa, ya, dia itu ahli di dalam bidang teknologi, ahli di dalam bidang eh, cyber, ya, cybercrime ini. Oke. Kemudian yang kedua yaitu motif ekonomi, politik, dan kriminal, di mana kejahatan di sini dilakukan untuk, ya, keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Ya, nantinya dampaknya akan ada kerugian secara ekonomi, ya, politik pada pihak lain. Oke, karakteristik dari cybercrime. Yang pertama kita akan bahas mengenai ruang lingkup kejahatan, kedua sifat kejahatan, ketiga pelaku kejahatan, keempat modus kejahatan, dan kelima itu jenis kerugian yang ditimbulkan. Oke, pertama kita akan bahas mengenai ruang lingkup kejahatan. Ya, secara global, ya, cybercrime seringkali dilakukan secara transnasional, ya, di mana dapat melintas batas negara sehingga terkadang sulit dipastikan yuridikasinya hukum negara yang berlaku terhadap pelaku, ya. Misalkan si pelaku kejahatan berada di luar negeri, misalkan ada di Singapura, ada di Malaysia. Nah, dia melakukan kejahatan dengan cara membobol keamanan di Indonesia. Nah, itu nanti akan eh, ada batas yurisdiksinya sendiri, ya, yang menangani apakah pihak Indonesia ataukah pihak luar. Nah, kalau memang pihak luar, berarti eh, hukum tersebut mengikuti hukum di mana si penjahat itu berada. Nah, kalau misalkan Indonesia ingin minta pelaku kejahatannya tersebut hukum, maka Indonesia juga harus eh, istilahnya minta datang ke ke negara tersebut, ya, untuk meminta agar pelaku itu dihukum, gitu, ya. Tidak serta-merta Indonesia bisa menangkap pelaku begitu saja di negara lain, tidak, tapi harus ada komunikasi antar negara terlebih dahulu. Oke, kemudian karakteristik internet di mana orang di sini dapat berlalu lalang tanpa identitas, ya, anonim, memungkinkan terjadinya berbagai aktivitas jahat yang tak tersentuh hukum. Jadi siapapun orang bisa tidak menggunakan identitas aslinya. Nah, makanya agak sulit, ya, untuk menangkap penjahat di dunia internet ini. Kemudian sifat kejahatan bersifatnya non-violence, di mana tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat, karena kejahatannya dilakukan di dunia maya atau di dunia internet. Oke. Kemudian yang ketiga pelaku kejahatan, ya, di mana bersifat lebih universal, di mana kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang menguasai pengguna internet secara beserta aplikasinya. Nah, kalau kita lihat dari modus kejahatannya, keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi, ya, sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai pengetahuan tentang komputer, ya, teknik pemrograman, dan seluk-beluk dari dunia cyber. Nah, kalau kita lihat dari jenis kerugian yang ditimbulkan, dapat bersifat material maupun non-material, ya, baik berupa waktu,
Nilai, jasa, uang, barang, harga diri, ya, martabat, bahkan kerahasiaan informasi. Oke, komputer sebagai instrumen untuk melakukan kejahatan tradisional seperti digunakan untuk melakukan pencurian, ya, penipuan dan pemalsuan melalui internet. Di samping kejahatan lainnya seperti kejahatan pornografi terhadap anak-anak, ya, prostitusi online, terus sekarang yang sedang marak yaitu judi online, ya. Kemudian komputer dan perangkatnya sebagai objek penyalahgunaan di mana data-data di dalam komputer yang menjadi objek kejahatan dapat saja diubah, dimodifikasi, dihapus atau diduplikasi secara tidak sah. Oke. Yang ketiga, penyalahgunaan yang berkaitan dengan komputer atau data, di mana dimaksud dengan penyalahgunaan di sini yaitu manakala komputer dan data-data yang terdapat di dalam komputer digunakan secara ilegal atau tidak sah. Nah, misalkan ada pencurian data, ya, itu tidak boleh. Terus yang keempat, unauthorized acquisition, eh, akuisisi, disclosure or use of information and data yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan hak akses dengan cara-cara yang ilegal. Ya, ya. Keempat tersebut merupakan ruang lingkup kejahatan komputer. Oke, nah kejahatan menggunakan sarana komputer menurut Ben Bridge, ya, tahun 1993, di mana ada lima, ya, yaitu memasuki instruksi yang tidak sah, melakukan perubahan data input, melakukan perusakan data. Yang keempat, ya, di sini komputer sebagai pembantu kejahatan. Kemudian adanya akses yang tidak sah terhadap sistem komputer. Sedangkan ancaman terhadap penggunaan internet, ya, yaitu dengan cara menguping, menyamar, pengulang, ya, memanipulasi data, melakukan kesalahan penyampaian, ya, atau yang disebut dengan misrouting, pintu jebakan atau kuda Trojan, virus, pengingkaran, penolakan pelayanan. Oke. Ada beberapa kendala di internet akibat lemahnya sistem keamanan komputer, ya. Di sini yang pertama, kata sandi seseorang dicuri ketika terhubung ke sistem jaringan dan ditiru atau digunakan oleh pencuri. Jadi pada saat kita mau login, ya, kita sudah memasukkan kata sandi. Nah, di situ tiba-tiba ada penyusup, penyusup yang masuk ke dalam sistem tersebut, ya, dan dia bisa masuk ke dalam jaringan sehingga dia bisa mengambil data-data atau bahkan dia bisa menghapus, bisa merusak data-data yang ada di sistem tersebut. Nah, jalur komunikasi disadap dan rahasia perusahaan di sini dicuri melalui jaringan komputer. Kemudian, ya, adanya sistem informasi dimasuki oleh pengacau. Yang keempat, karena server jaringan dikirim data, ya, dalam ukuran sangat besar sehingga terkadang sistem menjadi macet, ya. Ada email bomb di sini. Jadi dia dikirim email secara terus-menerus, ya, dalam ukuran besar sehingga nanti membuat sistem ini menjadi macet. Masalah keamanan berhubungan dengan lingkungan hukum. Yang pertama, kekayaan intelektual, ya, dibajak. Yang kedua, hak cipta dan paten dilanggar dengan melakukan peniruan dan atau tidak membayar ya, royalti. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan teknologi tertentu. Yang keempat, dokumen rahasia di sini disiarkan melalui mailing list atau bulletin boards, ya, yang seharusnya menjadi rahasia. Nah, di sini dipublish secara besar-besaran, ya, kepada khalayak umum. Pegawai menggunakan internet di sini untuk tindakan asusila seperti menonton pornografi, ya. Nah, data keuangan juga dapat dicuri atau diubah oleh intruder atau hacker, ya. Nah, itu merupakan sistem keamanan berkaitan dengan masalah keuangan dan e-commerce. Oke. Terus dana atau kas, ya, disalahgunakan oleh petugas yang memegangnya.
Adanya pemalsuan uang, seseorang dapat berpura-pura sebagai orang lain dan melakukan transaksi keuangan atas nama orang lain tersebut. Nah, apa sih faktor penyebab cybercrime? Ya, kalau kita lihat dari segi teknis, nah teknologi internet di sini menghilangkan batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Ya, saling terhubungan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, ya memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian, tidak meratanya penyebaran teknologi menjadikan yang satu lebih kuat daripada yang lainnya. Sedangkan kalau dari segi sosioekonomi, ya, adanya cybercrime merupakan produk ekonomi di mana isu global yang kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan atau security network, di mana keamanan jaringan merupakan isu global yang muncul bersamaan dengan internet. Nah, sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan perangkat keamanan jaringan. Nah, cybercrime berada dalam skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia. Sebagai contoh ya, memasuki tahun 2000-an terjadi isu virus Y2K yang akan menghilangkan atau merusak data atau informasi. Nah, hal tersebut tentu saja membuat kekhawatiran terhadap usaha perbankan, ya, penerbangan, pasar modal, dan sebagainya, yang pada akhirnya mereka sibuk mencari solusi atau cara untuk menghindarinya. Nah, hal tersebut menjadi ladang para penyedia jasa teknologi informasi untuk membuat perangkat atau program untuk menanggulanginya. Yang pada akhirnya kenyataannya ancaman tersebut tidak pernah terjadi. Jadi sebetulnya hanya ide-idean gitu ya, supaya jasa penyedia teknologi itu bisa laku gitu ya. Oke, tipe cybercrime menurut Philip Renata, yang pertama ada Joy Computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Ya, jadi dia menggunakan komputer orang lain tanpa izin. Kemudian hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal. Nah, yang ketiga, Trojan Horse, yaitu memanipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, yaitu dengan cara menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, yang keempat, the leakage ya, yaitu menyangkut pembocoran data keluar, terutama mengenai data-data yang harus dirahasiakan. Data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, ya, seperti mengubah input data ataupun output data. Nah, two state data communication, ya, atau penyanyian data komputer. Nah, yang ketujuh, piracy, yaitu pembajakan software terhadap hak cipta yang dilindungi hak atas kekayaan intelektual atau HKI. Oke. Modus kejahatan cybercrime ya di Indonesia menurut Roy Suryo. Pertama, pencurian nomor kartu kredit. Ya, ini sering kali terjadi. Makanya pengguna kartu kredit itu harus berhati-hati. Terus memasuki, memodifikasi atau merusak homepage ya. Kemudian penyerangan situs atau email melalui virus atau spamming. Oke. Kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia menurut As'ad Yusuf, adanya pencurian nomor kartu kredit, pengambil alihan situs web milik orang lain, ya. Terus adanya pencurian hak akses internet yang sering dialami oleh ISP, kejahatan nama domain, ya. Jadi seperti memanipulasi domain-domain tertentu, ya. Dia membuat mirip seperti aslinya. Nah, padahal domain tersebut adalah palsu. Ya, ini itu digunakan untuk menggiring para korban. Ya, setelah korban masuk perangkap, nah nanti biasanya akan di banyak-banyak motif ya, misalkan untuk pengambilan data-data pribadinya, ya, atau yang lainnya. Kemudian yang kelima, persaingan bisnis dengan menimbulkan gangguan bagi situs saingannya. Ya, jadi kalau misalkan ada dua perusahaan nih ya, ada A dan B. Nah, bagaimana nih? Ya, misalkan perusahaan A, bagaimana caranya mengecekkan perusahaan B? Wah, dia e-commerce berjalan dengan baik, maka dia membuat suatu tindakan ya dengan menyerang
situs saingannya agar situs saingannya menjadi down ya dan tidak bisa diakses oleh usernya. Jenis cybercrime ya kalau kita lihat dari jenis aktivitas ada motif kegiatan serta sasaran kejahatan. Nah, kalau dari jenis cybercrime berdasarkan jenis kegiatan jenis aktivitas itu ada unauthorized access, eh, di mana kejahatan di sini dilakukan dengan memasuki ya atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer yang pastinya secara tidak sah ya, tanpa izin, bahkan tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Nah, biasanya pelaku kejahatan di sini atau hacker ya, yang biasa kita sebut hacker itu melakukan dengan maksud untuk mensabotase atau untuk melakukan pencurian informasi penting ya dari perusahaan tersebut. Nah, seperti yang tadi sebelumnya ya, atau mungkin dia punya motif lain ya, dia hanya tertantang untuk melakukan pembobolan ya terhadap sistem tersebut ya, agar orang lain itu mengakui keberadaannya gitu, bahwa dia hebat dalam dalam bidang teknologi. Terus kalau illegal content ya, di sini merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet ya tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak etis ya. Nah, ini seperti kayak penyebaran hoax gitu ya, atau dia menyebarkan berita-berita bohong, berita tentang fitnah ya, yang bisa saja menghancurkan martabat atau harga diri dari orang lain gitu ya. Penyebaran virus secara sengaja, terus ada data forgery ya, di mana data forgery di sini merupakan kejahatan dengan memalsukan data ya pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Nah, kejahatan ini ya biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Kalau cyber espionage ya, kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan memata-matai cyber ya, memata-matai terhadap kegiatan orang lain ya. Nah, di sini dengan memasuki sistem jaringan komputer dari eh, yang dituju ya. Nah, kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-datanya pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang terkomputerisasi. Nah, kalau cyber sabotase ya dan extortion merupakan kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan. Ya, di sini dia membuat gangguan, melakukan perusakan atau penghancuran terhadap suatu data ya, di mana program komputer atau sistem jaringan yang terhubung dengan internet biasanya eh, dilakukan dengan cara menyusup ya suatu logic bomb gitu ya, virus komputer ataupun suatu program tertentu, di mana nanti ya program tersebut tidak bisa digunakan lagi. Oke, cyber stalking ya, mata-mata yang masih apa mencari-mencari informasi ya. Nah, kalau carding itu biasanya berhubungan dengan kartu kredit ya. Jadi bisa kejahatan yang melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain ya. Nah, di sini pastinya akan merugikan si pemilik kartu kredit tersebut. Hacking dan cracking ya. Kalau cracking itu
kejahatan ya yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer di mana biasanya melakukan pencurian ya, tindakan anarkis ya. Kalau ya, kalau antara hacker dan cracker, kalau hacker sendiri itu identik dengan perbuatan yang negatif. Padahal di sini hacker adalah orang yang sedang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu yang sangat berharga. Ada cyber squatting dan typo squatting ya. Ada hijacking, ada cyber terrorism. Nah, kalau jenis cybercrime berdasarkan motif kegiatan, di mana yang pertama cyber sebagai tindakan murni kriminal, ya, ya tindakan ini ya, di mana orang melakukan kejahatan dilakukan secara sengaja, ya, di mana orang tersebut ya sengaja dan terencana untuk melakukan pengerusakan, pencurian, tindakan anarkis terhadap suatu sistem informasi atau sistem komputer. Kalau cybercrime sebagai kejahatan abu-abu, nah, kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan, karena misalkan dia melakukan pembobolan, tetapi tidak merusak, mencuri, atau bahkan melakukan eh, pengerusakan ya atau perbuatan anarkis terhadap sistem informasi atau sistem komputer tersebut. Ya, mungkin dia melakukan kejahatan hanya untuk mengecek eh, terhadap sistem tersebut, apakah sistem tersebut itu mudah dibobol atau tidak. Nah, jadi dia hanya mengetes terhadap sistemnya aja gitu. Tapi dia tidak melakukan tindakan seperti mengacak-acak ya, tidak tidak merusak data gitu. Nah, itu masuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Oke, kalau jenis cybercrime berdasarkan sasaran kejahatan ya, cybercrime yang menyerang individu. Nah, kejahatan ini dilakukan terhadap orang-orang lain biasanya ya dengan motif dendam atau iseng. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk merusak nama baik orang tersebut ya. Em, dia juga mencoba mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan. Contohnya misalkan tindakan pornografi ya, cyber stalking dan lain sebagainya. Nah, kalau menyerang hak milik ya, misalkan kejahatan ini dilakukan terhadap hasil karya seseorang ya. Motifnya misalkan dengan cara menggandakan, kemudian memasarkan dan mengubah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau umum ya baik demi materi maupun non materi. Kalau cybercrime menyerang pemerintah, kejahatan ini dilakukan dengan pemerintahan ya sebagai objek eh, dengan motif biasanya melakukan teror ya, membajak atau melakukan perusakan terhadap keamanan ya di dalam suatu pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mengacau sistem pemerintahan tersebut atau untuk menghancurkan suatu negara. Oke, bagaimana sih penanggulangan cybercrime? Ya, yang pertama kita perlu melakukan pengamanan sistem ya. Yang kedua adanya penanggulangan secara global. Yang ketiga perlu adanya cyber law ya. Yang keempat, perlu adanya dukungan dari lembaga khusus. Nah, ya yang berhubungan dengan cyber law berarti berhubungan dengan hukum ya. Maka dari itu ada undang-undang ITE ya yang mencoba melindungi ya.
baik individu maupun perusahaan yang menggunakan fasilitas internet. Oke, sampai di sini penjelasan untuk pertemuan 6 ya. Semoga dapat dipahami. Kita ketemu lagi minggu depan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.